pertanyaannya. Nabi SAW diriwayatkan dalam banyak hadis seputar ruku, itu begitu panjang rukunya sehingga seakan-akan durasinya sepanjang berdirinya. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam rukunya? Beliau memperpanjang dalam rukunya bacaan-bacaan doanya dengan tetap menjaga kekhusyuan dalam salatnya. Jadi ruku itu sekalipun kita ungkapkan curhatan apa yang kita rasakan, tapi tetap sifatnya proporsional, yang terukur. Nah, sifat proporsionalitas ini bergantung dua hal. Satu, keadaan sholat itu apakah dilakukan berjamaah atau sendirian. Karena sifatnya pasti berbeda. Biasanya, kalaupun sedang berjamaah, imam akan menjaga haknya makmum, makmum akan menjaga konsistensi mengikuti imam. Jadi nggak boleh nanti kita masih ruku, imam sudah sujud. Kelewat i'tidal kan? Ya kan? Jadi kalau imamnya ruku kemudian i'tidal, apapun yang kita ingin sampaikan tetap langsung i'tidal. Jelas? Nanti tambahkan kembali dalam sujud. Karena itu yang paling gampang adalah saat ruku itu ketika menyampaikan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan 3 kali itu. 3 kali itu lebih dari cukup untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Maka tidak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati kita. Sertakan itu, tumpahkan. Tapi menumpahkan perasaan itu setelah merasakan kenikmatan tadi, karena itu rasanya beda. Jelas ya? Kecuali ada doa-doa khusus yang kita tahu riwayatnya dilafadzkan oleh Nabi, boleh kita ikuti itu. Nanti ada beberapa, nanti akan saya ikut sertakan dalam itu, termasuk saat i'tidal ada. Ya, misal dalam i'tidal itu ada doa pernah gini, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan dari Nabi. Itu saat i'tidal, sahabat tiba-tiba gitu. Ada riwayatnya sedang iftitah, ada riwayatnya sedang i'tidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada riwayat yang kedua dalam iftitah. Itu setelah selesai sholat, Nabi nengok langsung berkata, siapa tadi yang berkata begini? Wah, semua takut tuh. Gak ada yang jawab, gak berani. Tapi setelah Nabi konfirmasi, senang orang itu. Ya, kata Nabi, karena aku melihat malaikat berebut mencatat bacaan itu. Ada yang mengatakan 12.000 malaikat, mengatakan sekian malaikat, karena saking indahnya bacaan itu. Ya, ketika dikonfirmasi oleh Nabi, dilegalkan oleh Nabi, jadi bacaan dia. Maka boleh kita selaku makmum misalnya ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kita berkata rabbana walakal hamd, ya. Bil as-samawati wa milal ardi bil amasyita min syai'in ba'du, atau kita katakan misalnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kalimat itu sudah mencakup semua apa yang diinginkan oleh kita dengan satu kalimat itu. Ya. Sama dengan seorang nenek, dia berzikir kepada Allah dengan batu. Dihitung satu-satu. Kalau sekarang pakai subhah. Orang kita menyebutnya tasbih. Ke tasbih 1, 2, 3. Nabi datang. Nek sedang apa? Saya sedang berzikir pada Allah. Ya, kata Nabi, mau nggak aku ajari satu kalimat yang bila itu diucapkan bukan hanya melampaui batu itu, kamakala, tapi mencakup semua zikir dan bacaan yang pernah dibacakan oleh siapapun. Oh, mau ya Rasulullah, gitu kan? Ya, maka apa bacaan dari Nabi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Adada khalqihi wa midada kalimati. Aku bacakan ini kepadamu ya Allah, adada khalqihi, sejumlah makhlukmu yang berzikir dengan kalimat ini kepadamu, wa midada kalimati, dan sepanjang apapun kalimatnya. Cuma dengan satu kata tuh. Nah, ada kondisi-kondisi yang saat kita bacakan itu mencakup harapan-harapan yang kita kemukakan kepada Allah. Nabi bukan ingin menggugurkan hukum menggunakan batu, bukan. Atau kalau sekarang pakai tasbih. Jadi kalau ngambil kaidah di hukum fikih lewat hadis itu bukan larangan tasbih, justru membolehkan tasbih. Awas, jangan salah memahaminya. Tapi kalau ingin lebih efektif, ya supaya tidak tergantung kepada tasbih, silahkan gunakan jemari atau kalimat-kalimat ringan supaya tidak menghukumi. Tadi berapa ya? Rasanya 33 gitu ya. Nah, itu maksudnya. Makanya diciptakan tangan jemari ini kalau dihitung itu bisa lebih dimudahkan. Ya. Ini kan kalau kita 2 kali lakukan sudah 30. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus 5 kali 2 kan? Ya kan? Dengan 5 ini saja sudah 3 kali 5, 15. Ini kali 2 begini sudah 30. Sekali lagi begini 33. Ya kan? Subhanallah, 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 sampai 5, 15. Kesini lagi, kan? Sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi 30. Gini lagi 33. Selesai kan? Terus alhamdulillah. Tapi
Ini bukan menjadikan bahwa penggunaan tasbih itu terlarang. Jangan salah ya, jangan Anda katakan bid'ah itu salah. Enggak, ini kajian ulama hadis ya, ini kajian ulama hadis. Hadis tadi justru mengkonfirmasi kebolehannya tapi memberikan jalan yang paling simpel. Ya bila tidak ingin capek. Jelas ya? Nah, jadi sekali lagi tetap proporsional. Terlalu lama juga yang menghilangkan kekhusyuan itu menjadi salah nanti pada akhirnya. Jelas ya? Allahu a'lam.